Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang solih dan soleha? Tetap semangat ya belajarnya. Pada pagi hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam kelas 4 semester 2. Materi yang kita pelajari hari ini bab 6, mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin. Tujuan pembelajaran yang pertama, membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan baik. Yang ketiga, menulis Quran Surat At-Tin dengan baik. Yang keempat, menghafal Quran Surat At-Tin dengan lancar. Materi yang pertama, kita akan membaca Quran Surat At-Tin. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Arti Quran Surat At-Tin. Wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisawwahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Selanjutnya yaitu menjelaskan pesan pokok Quran Surat At-Tin. Ayat 1-3 yang berbunyi Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Penjelasannya, buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, sekarang negara Palestina, Syria, Yordania, dan Lebanon. Dan Baitul Maqdis atau Yerusalem, Palestina, tempat Nabi diutus antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Di samping sebelah kanan, anak-anak itu ada gambar. Yang atas itu ada buah tin dan buah zaitun. Yang tengah itu adalah gunung Sinai. Yang bawah yaitu Baitul Maqdis dan kota Mekah yang ada Ka'bahnya. Kemudian ayat yang keempat berbunyi Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Penjelasannya, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat yang kelima berbunyi, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Penjelasannya, bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat yang keenam berbunyi, "Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak akan putus-putusnya. Penjelasannya, orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Ayat yang ketujuh berbunyi, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Penjelasannya, Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Selanjutnya, ayat yang terakhir yang ke-8 berbunyi, "Alaisawwahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah hakim yang paling adil? Penjelasannya, jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Sudah penutup nih. Ini dibaca ya bareng-bareng ya. Yang pertama, mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Yang ketiga, setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Kita harus belajar membaca Al-Quran, yaitu menghafalkan Quran surat Atin dengan lancar dan tartil. Terima kasih dari Bu Ervi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.